Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah berserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan kami Tuhan, supaya kami dapat menjelaskannya dan juga memberitakan firman-Mu ini Tuhan pada saudara-saudara kami, para profesional dan juga para pimpinan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, teks kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Demikian bunyinya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-Bapak sebagai seorang profesional dan seorang pimpinan perusahaan dapat memahami bagaimana isi firman ini menjadi Bapak-Bapak sebagai surat Kristus. Apa yang dimaksud surat Kristus ini? Nah, untuk bisa memahaminya lebih lanjut, saya coba mengambil contoh yang seorang pemimpin yang menjadi surat Kristus yang dapat kita lihat dari diri seorang yang bernama Bill Gates. Pasti bapak-bapak sangat familiar dengan nama ini. Jadi Bill Gates itu dibesarkan dalam keluarga Kristen dan meskipun pandangannya tentang agama lebih kompleks. Namun demikian, nilai-nilai Kristen yang diajarkan selama masa kecilnya itu mempengaruhi filosofi kepemimpinannya. Dan juga Gates itu sangat banyak terinspirasi oleh prinsip-prinsip etika Kristen dalam filantropi dan pengembangan manusia. Nama lengkapnya adalah William Henry Gates ketiga dan lahir tanggal 28 Oktober 1955, lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dan pendidikannya adalah Harvard University, namun tidak selesai, dan perusahaan yang dikembangkan adalah Microsoft Corporation, posisinya sebagai co-founder, mantan CEO, dan juga chairman, dan beliau adalah, Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan juga seorang filantropis terkemuka di dunia. Bill Gates itu lahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan dan memiliki aspirasi tinggi. Ayahnya namanya William H. Gates Senior. Yaitu adalah seorang pengacara sukses. Sementara ibunya Mary Maxwell Gates adalah seorang dewan berbagai perusahaan nirlaba. Nah, Gates itu menunjukkan minat dalam komputer sejak usia dini dan belajar pemrograman komputer di Lakeside School, yaitu sebuah sekolah persiapan elit di Seattle. Nah, pada tahun 1973, Gates mendaftar di Harvard University. Meskipun dia adalah mahasiswa yang cerdas,
Gates lebih tertarik pada komputer dan perangkat lunak daripada kurikulumnya. Nah, pada tahun 1975, dia keluar dari Harvard untuk mengejar impiannya mendirikan perusahaan perangkat lunak bersama temannya dari masa kecil yaitu Paul Allen. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft. Misi mereka adalah untuk menempatkan komputer di setiap rumah dan setiap meja kerja yang pada saat itu dianggap ambisius. Gates berperan sebagai CEO dan pemimpin strategis perusahaan, memimpin arah teknis dan bisnis. Microsoft mulai dengan mengembangkan versi Basic, sebuah bahasa pemrograman untuk komputer Altair 8800. Namun terobosan besar datang ketika IBM memilih Microsoft untuk menyediakan sistem operasi untuk komputer pribadi mereka. Microsoft membeli sistem operasi dari perusahaan lain, memodifikasinya, dan melisensikannya kepada IBM sebagai MS-DOS. Kesepakatan ini menempatkan Microsoft di jalur menuju dominasi dalam industri perangkat lunak. Nah, di bawah kepemimpinan Gates, Microsoft meluncurkan beberapa produk yang ikonik yaitu MS-DOS, yaitu sistem operasi yang menjadi standar industri untuk komputer IBM dan kompatibel. Juga adalah Microsoft Windows, yaitu adalah interface pengguna grafis yang revolusioner, yaitu menggantikan MS-DOS sebagai sistem operasi terkemuka. Lalu kemudian Microsoft Office, yaitu adalah suite produktivitas yang menggabungkan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Gates juga dikenal karena strategi bisnis agresifnya, termasuk taktik kompetitif yang kontroversial seperti banding bundling perangkat lunak dan mengamankan perjanjian lisensi yang menguntungkan. Taktik ini membantu Microsoft menguasai pasar perangkat lunak, tapi juga menarik perhatian regulator antitrust. Nah, pada tahun 2000, Gates mengundurkan diri dari posisi CEO Microsoft untuk fokus pada kegiatan filantropi melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang didirikannya bersama istrinya, Melinda. Yayasan ini berfokus pada berbagai isu global seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Bill Gates tetap terlibat sebagai terlibat di dengan Microsoft sebagai ketua hingga tahun 2014 dan kemudian sebagai penasihat teknologi hingga tahun 2020. Nah, saat ini Gates dikenal lebih luas sebagai filantropis daripada sebagai pebisnis teknologi. Gates dikenal karena gaya kepemimpinan yang visioner dan deterministik. Ada beberapa prinsip utama kepemimpinannya yaitu adalah mengenai visi jangka panjang, yaitu mampu melihat potensi teknologi masa depan dan mengarahkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Prinsip kepemimpinan lainnya adalah inovasi keberlanjutan, yaitu terus mendorong inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Juga adalah kepemimpinan teknis, yaitu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi yang memandu arah teknis perusahaan. Juga adalah kerja keras dan dedikasi. Gates dikenal karena etos kerjanya yang tak kenal lelah dan dedikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kita bisa pelajari dari pelajaran perjalanan kehidupan Bill Gates, apa yang kita bisa lihat dari prinsip-prinsip yang kita bisa lihat dari seorang Bill Gates, dari kepemimpinannya, yaitu adalah satu, visi yang jelas dan ambisi yang tinggi. Bill Gates selalu menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dan ambisi yang tinggi. Nah, sejak awal, Gates dan Paul Allen memiliki visi untuk menempatkan komputer di setiap rumah dan di setiap meja kerja. Visi ini membimbing semua keputusan dan strategi bisnis mereka. Nah, pelajaran apa yang kita pelajari lihat di sini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan ambisi yang tinggi untuk mendorong organisasi mereka maju.
Yang kedua adalah komitmen pada inovasi. Nah, Bill Gates selalu mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Dia memahami bahwa untuk tetap relevan dan kompetitif, sebuah perusahaan harus terus berinovasi. Nah, yang kita bisa pelajari di sini bahwa kepemimpinan yang sukses yaitu melibatkan dorongan terus-menerus untuk inovasi dan perbaikan. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah pentingnya kerja keras dan dedikasi. Gates dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa. Dia sering bekerja berjam-jam untuk memastikan bahwa Microsoft selalu berada di garis depan teknologi. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kepemimpinan. Hal yang keempat adalah belajar dari kegagalan. Bill Gates percaya bahwa kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar dan inovasi. Dia selalu mendorong timnya untuk tidak takut mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Nah, hal yang pelajari di sini adalah bahwa seorang pemimpin harus melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang kelima adalah beradaptasi dengan perubahan. Bill Gates selalu menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan. Dunia teknologi selalu berubah dan pemimpin harus siap untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, kita pelajari di sini adalah bahwa kemampuan beradaptasi dengan perubahan adalah kualitas penting dalam kehidupan yang efektif. Hal yang keenam yang kita pelajari adalah pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Bill Gates adalah pembaca yang rakus dan selalu mendorong pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Dia percaya bahwa pemimpin harus terus belajar untuk tetap relevan dan menginspirasi tim mereka. Nah, yang kita bisa pelajari sini adalah pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk kepemimpinan yang efektif dan inovatif. Hal yang ketujuh yang kita bisa pelajari adalah memberdayakan tim. Bill Gates selalu percaya dalam memberdayakan timnya. Dia memberikan mereka otonomi untuk mengambil keputusan dan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif. Hal yang kita bisa pelajari adalah memberdayakan tim untuk mengambil keputusan dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Hal yang kedelapan adalah komitmen pada etika dan integritas. Bill Gates selalu menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan etika. Dia percaya bahwa reputasi dan kepercayaan adalah aset penting bagi setiap pemimpin dan organisasi. Nah, yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa seorang pemimpin, bahwa kepemimpinan yang sukses harus dibangun di atas dasar etika dan integritas. Hal yang kesembilan, prinsip kesembilan kita bisa pelajari dari Bill Gates adalah fokus pada pelanggan. Nah, salah satu prinsip utama Gates adalah selalu fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, Microsoft berkembang karena mampu menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang perlu kita pelajari sini bahwa memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Nah, 10 adalah filantropi dan memberikan kembali kepada masyarakat. Setelah mengundurkan diri dari Microsoft, Gates fokus pada filantropi, yaitu melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Dia menunjukkan pentingnya memberikan kembali kepada masyarakat dan membuat dampak positif. Yang kita pelajari sini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab sosial dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dari prinsip-prinsip tersebut, tentu dari hal yang kita pelajari dari Bill Gates, yaitu mengenai integritas dan kejujuran itu, kita bisa belajar baca di Amsal 10 ayat 9, mengatakan demikian. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Nah, mengenai kerja keras dan dedikasi, kita bisa baca di Pengkhotbah 9 ayat 10, mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Mengenai pembelajaran berkelanjutan, Bill Gates mengutip Amsal 9 ayat 9, mengatakan demikian. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Hal yang kita pelajari beradaptasi dengan perubahan. Nah, Bill Gates mengambil dari Roma 12 ayat 2, mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian tadi kita mempelajari bagaimana seorang Bill Gates sebagai surat Kristus di dalam kehidupannya, dan dia mau menerapkan prinsip-prinsip Kristen di dalam kehidupannya sehingga dia mau menyerahkan dirinya melakukan segala hal yang tadi kita lihat tadi. Nah, kita kembali kepada surat Korintus ini. Kita bisa lihat bahwa di surat Korintus itu dialah ditulis oleh seorang Rasul Paulus tahun 55 hingga 57 Masehi, yaitu ditulis pada jemaat di Korintus. Nah, Korintus itu adalah sebuah kota yang terkenal dengan keragaman budaya dan agama. Dan juga Korintus merupakan pusat perdagangan yang ramai yang mengakibatkan penduduknya terpapar berbagai pengaruh budaya dan kepercayaan. Nah, dalam surat ini, Paulus menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi jemaat, termasuk pertanyaan mengenai otoritas dan keaslian kerasulan Paulus. Nah, masalah di jemaat Korintus ini yaitu adalah salah satu masalah utama yang dihadapi Paulus adalah keberadaan rasul-rasul palsu yang mempertanyakan otoritas dan ajarannya. Rasul-rasul palsu ini membawa surat rekomendasi dan mengklaim otoritas yang lebih tinggi dari Paulus. Mereka berusaha merusak pengaruh dan otoritas Paulus di jemaat Korintus dengan berbagai cara, termasuk meragukan keaslian kerasulannya. Nah, tujuan penulisan ini adalah Paulus menulis 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6 ini adalah untuk menjawab tantangan tersebut dengan menegaskan otoritasnya sebagai rasul yang diutus oleh Kristus dan menekankan pentingnya transformasi rohani yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Nah, di ayat-ayat ini Paulus mengontraskan surat dari Kristus dengan surat-surat rekomendasi yang dibawa oleh rasul-rasul palsu dan menegaskan bahwa bukti kerasulannya adalah transformasi hidup jemaat Korintus itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menjelaskan ayat 3, dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6 ini, ayat 2 dan 3 yaitu menyatakan kamu adalah surat kami. Nah, di sini Paulus menggunakan metafora surat, yaitu untuk menggambarkan jemaat Korintus. Dia menyatakan bahwa mereka adalah surat yang ditulis dalam hati mereka oleh Roh Kudus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini menekankan bahwa transformasi rohani yang terjadi dalam hidup jemaat adalah bukti nyata dan pelayanan otoritas Paulus sebagai rasul. Nah, di ayat 4 sampai 5 di situ menyatakan keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Artinya di sini Paulus menjelaskan bahwa keyakinannya berasal dari Tuhan melalui Kristus, bukan dari kemampuan atau kualifikasinya sendiri. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kekuatan dan otoritasnya sebagai rasul bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari Tuhan yang bekerja melalui dia. D6 itu menjelaskan pelayan perjanjian baru. Paulus mengkontraskan pelayanan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Dia menekankan bahwa
Perjanjian baru yang dibawa oleh Kristus adalah pelayanan yang diberikan oleh Roh yang memberikan hidup, bukan oleh hukum yang membawa kematian. Ini menggarisbawahi keutamaan transformasi rohani dan kehidupan baru dalam Kristus dibandingkan dengan ketaatan formal kepada hukum Musa. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kita bisa pelajari bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, hal-hal yang kita pelajari dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6 adalah mengenai otentisitas kepemimpinan. Yaitu ayat 2 sampai 3 Paulus menunjukkan bahwa kredibilitasnya bukan hanya dari klaimnya sendiri, tapi dari perubahan positif yang nyata dalam kehidupan jemaat. Bagi seorang pemimpin atau seorang CEO, ini berarti bahwa kepemimpinan yang sejati tidak hanya dinilai dari pencapaian pribadi, tetapi dari dampak positif dan transformasi yang dialami oleh tim atau perusahaan di bawah kepemimpinannya. Nah, keberhasilan sejati tercermin dalam peningkatan kinerja dan kesejahteraan tim. Bagian kedua adalah kepemimpinan berbasis nilai. Di ayat 3 ini Paulus berbicara tentang surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang mendalam dan bermakna. Bagi bapak-bapak seorang profesional ini berarti bahwa tindakan dan keputusan harus dipandu oleh integritas dan etika yang kuat, bukan hanya oleh keuntungan finansial. Jika kita juga mempelajari di sini sebagai seorang profesional dan seorang pemimpin adalah kerendahan hati dan ketergantungan pada sumber kekuatan yang lebih tinggi, yaitu di ayat 5. Paulus mengakui bahwa kekuatannya tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari Allah. Seorang pemimpin yang efektif memahami bahwa keberhasilan yang sering bergantung pada kerjasama tim, bimbingan, dan dukungan dari sumber daya eksternal, serta kemampuan untuk mengakui keterbatasan pribadi dan mencari bantuan bila diperlukan. Kita juga pelajari di sini adalah fleksibilitas dan inovasi, yaitu di ayat 6. Paulus berbicara tentang menjadi pelayan dari perjanjian baru yang berbasis pada roh, bukan hukum tertulis. Ini bisa diterjemahkan dalam konteks bisnis sebagai pentingnya fleksibilitas dan inovasi. Nah, seorang pemimpin harus berhasil, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan, berpikir kreatif, dan tidak terpaku pada cara-cara lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Lalu bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional, bagaimana kita bisa menerapkan 2 Korintus 3 ayat 2 hingga 6 ini agar bapak menjadi seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang menjadi surat Kristus. Pemimpin yang menjadi surat Kristus kita mempelajari di ayat 2 dan di ayat 3. Ayat 2 mengatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya di sini bahwa Paulus menggambarkan jemaat Korintus sebagai surat yang hidup. Dalam budaya Yunani Romawi, surat rekomendasi sering digunakan untuk memperkenalkan seseorang atau mengesahkan otoritas mereka. Paulus menegaskan bahwa kehidupan dan iman jemaat Korintus sendiri adalah bukti nyata dari pekerjaan apostoliknya. Mereka adalah surat yang ditulis di hati Paulus, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Yang berarti bahwa kesaksian hidup mereka menjadi bukti kebenaran dan efektivitas pelayanan Paulus. Juga di sini di ayat 2 ini Paulus menggambarkan jemaat Korintus sebagai surat pujian yang ditulis di dalam hati para rasul. Ini berarti kehidupan dan perilaku mereka mencerminkan pekerjaan Allah melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekannya.
Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ayat ini mengajarkan bahwa tindakan dan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah surat terbuka yang dibaca oleh orang lain. Kesaksian hidup kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Dan bagaimana kita hidup dapat membawa pujian kepada Allah atau sebaliknya. Di sini juga Paulus menggambarkan jemaat Korintus sebagai surat pujian tadi. Yaitu bagaimana seorang pemimpin harus memahami bahwa tindakan dan keputusan Bapak dan Ibu adalah refleksi dan integritas dan etika ya kerja Bapak dan Ibu. Reputasi yang baik akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Nah, sebagai dalam kehidupan dan tindakan kita yaitu merupakan surat yang dilihat dan dibaca orang lain. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang profesional dan seorang pemimpin perusahaan perlu menyadari bahwa Bapak-bapak dan Ibu adalah representasi dari nilai-nilai dan budaya perusahaan. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan akan dilihat dan diikuti oleh bawahannya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Paulus juga menjelaskan bahwa jemaat Korintus adalah bukti nyata dari pelayanannya. Kehidupan dan perubahan mereka adalah surat yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Artinya di sini bahwa eh, kehidupan dan tindakan kita adalah refleksi dan nilai-nilai dan etika kerja yang kita anut. Sebagai seorang pemimpin, hal ini penting untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dan juga seperti surat yang dibaca oleh semua orang itu adalah sebagai profesional maupun sebagai pimpinan harus mengedepankan keterbukaan dan bertanggung jawab atas tindakan Bapak dan Ibu. Di ayat 3 menyatakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, ayat ini bagaimana kita mengartikannya? Itulah ayat ini memperjelaskan metafora surat dari ayat sebelumnya, yaitu Paulus menyatakan bahwa jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanannya, bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Ini adalah kontras dengan hukum Musa yang ditulis dalam loh-loh batu. Di sini Paulus menekankan bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia lebih unggul dan lebih efektif daripada hukum yang tertulis pada batu. Hal ini menekankan transformasi internal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Di sini juga Paulus menegaskan bahwa jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus, bukan dengan tinta di atas kertas atau batu, tapi di hati manusia. Ini menunjukkan transformasi internal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari ini mengingatkan kita bahwa iman kita bukanlah tentang ritual eksternal semata, tetapi tentang perubahan hati yang nyata oleh pekerjaan Roh Allah. Nah, jemaat Kristus digambarkan sebagai surat Kristus, artinya ditulis bukan dengan tinta. Ini menunjukkan bahwa transformasi spiritual mereka adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan Paulus. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus fokus pada pengembangan moral dan spiritual tim bapak dan ibu, yaitu memahami bahwa perubahan sejati datang dari dalam hati dan karakter seseorang. Nah, integritas dan spiritual seseorang tercermin dalam tindakan nyata, tidak hanya dalam aturan tertulis. Nah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral diinternalisasi oleh semua anggota tim, bukan sekedar tertulis dalam kebijakan perusahaan. Nah, di sini ditulis juga bahwa jemaat Korintus adalah surat dari Kristus yang ditulis oleh pelayanan Paulus dengan Roh Allah. Artinya di sini bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang peraturan dan kebijakan, tapi juga tentang menginspirasi dan
mempengaruhi hati dan pikiran orang lain melalui nilai-nilai yang dianut, yaitu menghargai setiap individu sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan, bukan sekedar batu yang dingin. Lalu apa yang kita bisa pelajari di sini adalah mengenai integritas dan teladan. Nah, di ayat 2 ini sebagai pemimpin, bapak-bapak dan ibu adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang di sekitar bapak dan ibu. Setiap tindakan dan keputusan yang bapak ibu dapat diamati oleh karyawan, rekan bisnis, dan juga publik. Sehingga pastikan bahwa integritas dan etika profesional bapak dan ibu terlihat dalam setiap aspek kehidupan kerja. Jadilah teladan yang baik, sehingga orang lain dapat melihat dan meniru nilai-nilai positif yang bapak dan ibu anut. Hal yang kita pelajari juga adalah surat Kristus. Nah, Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan dan perilaku mereka adalah bukti nyata dari pekerjaan Kristus dalam diri mereka. Nah, bapak-bapak sebagai para profesional dan juga para pimpinan profesional ini mengajarkan bahwa hidup dan pekerjaan bapak dan ibu harus mencerminkan nilai-nilai Kristus. Integritas, etika, dan cara bapak dan ibu memimpin harus menjadi kesaksian bagi iman mereka. Juga kita mempelajari di sini adalah menjadi surat yang terbuka, yaitu di ayat 2 dan 3. Di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa setiap orang percaya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan ini adalah kehidupan harus mencerminkan mengenai nilai-nilai Kristus. Nah, sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin, keteladanan dalam kepemimpinan, bapak-bapak sebagai pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi tim bapak dan ibu. Kejujuran, integritas, dan kasih adalah nilai-nilai yang harus tercemin dalam tindakan sehari-hari oleh bapak dan ibu. Juga eh, sama seperti surat yang terbuka, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin juga harus memastikan komunikasi yang jelas dan transparan dengan tim bapak dan ibu, yaitu membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati. Juga kita bisa mempelajari sinilah surat dalam hati, di ayat 2 dan 3 tadi. Yaitu ayat ini menekankan bahwa kehidupan dan tindakan orang percaya adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, menunjukkan karya Kristus dalam diri Bapak dan Ibu. Dan ini kita bisa lihat dari seorang pemimpin, yaitu Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin, integritas dan etika kerja harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Perilaku dan keputusan Bapak dan Ibu menjadi surat terbuka yang dilihat dan diakui dan juga diikuti oleh bawahan dan rekan kerja Bapak dan Ibu. Juga kita pelajari di sini adalah surat Kristus yang terbuka tadi, yaitu adalah bahwa seorang profesional dan juga seorang pemimpin itu adalah contoh hidup dari nilai-nilai dan prinsip yang Bapak dan Ibu anut. Di sini Bapak seorang pemimpin harus menunjukkan integritas, etika kerja yang tinggi, dan kepedulian kepada orang lain. Nah, di sini juga kita mempelajari adalah surat Kristus yang hidup. Artinya di sini adalah ayat ini menekankan bahwa kehidupan dan tindakan orang percaya adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Beliau itu menunjukkan karya Kristus dalam diri mereka. Nah, ini sebagai seorang pemimpin maupun seorang personal menyatakan bahwa integritas dan etika kerja harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Perilaku dan keputusan Bapak dan Ibu menjadi surat terbuka yang dilihat dan diikuti oleh bawahan dan rekan kerja Bapak dan Ibu. Nah, juga kita pelajari sini adalah pengaruh positif dan rohani. Di ayat 3 itu mengatakan, yaitu bahwa pengaruh Bapak dan Ibu sebagai pemimpin bukan hanya melalui kata-kata
tertulis atau peraturan formal, tapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam. Bapak-bapak juga bisa membiarkan pengaruh Bapak dan Ibu meresap dalam hati orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu, bukan hanya dalam dokumen atau kebijakan perusahaan. Hal yang kita pelajari juga adalah ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Ya, ayat 3 ini bahwa surat ini ditulis oleh roh Allah, bukan dengan tinta, menunjukkan bahwa transformasi sejati berasal dari dalam, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Sehingga seorang pemimpin dan seorang profesional, hal ini penting bahwa kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam bukan hanya aturan atau kebijakan eksternal. Nah, bapak-bapak seorang pemimpin harus menginspirasi dan memotivasi dari hati. Juga kita pelajari di sini adalah pelayanan oleh Roh Allah yang hidup. Yaitu surat ini tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hati dan kehidupan datang melalui Roh kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam kepemimpinan, hal ini penting untuk mengandalkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam membuat keputusan. Ini mengingatkan para pemimpin untuk berdoa dan mencari bimbingan rohani dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita mendukung dari firman yang tadi kita pelajari, kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah penerapan bahwa buah roh harus terlihat dalam kepemimpinan dan interaksi profesional. Juga kita bisa membaca di Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini mengajarkan kita bagaimana kita memelihara kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam kepemimpinan. Kita juga mempelajari di 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal ini menggambarkan bahwa pemimpin terlepas dari usia atau posisi harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana langkah-langkah penerapan sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan? Ada 5 hal yang kita pelajari tadi ini adalah satu, menjadi teladan yang baik. Yaitu sadari bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Pemimpin harus menunjukkan integritas, etika, dan moral yang baik. Dan kedua adalah internalisasi nilai-nilai perusahaan. Pastikan bahwa nilai-nilai inti perusahaan tidak hanya tertulis dalam dokumen, tapi juga pahami dan diterapkan dalam setiap tindakan oleh semua anggota tim. Hal yang ketiga adalah mengembangkan keyakinan yang kuat. Bangun keyakinan dan kepercayaan dalam visi dan misi perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan etis. Hal yang keempat adalah mengakui sumber kekuatan. Sadarilah bahwa keberhasilan bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga merupakan berkat dan hasil kerja sama tim. Berterima kasihlah dan akui kontribusi setiap orang. Dan juga hal kelima adalah mendorong budaya inovatif dan etis, yaitu ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas,
inovasi, dan etika. Jangan hanya bergantung pada aturan formal, tapi dorong karyawan untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa seorang pemimpin maupun seorang profesional dapat mengambil banyak pelajaran dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6 ini, yaitu menjadi surat terbuka, mengandalkan Allah, dan menghidupkan nilai-nilai roh dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapat menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, efektif, dan penuh integritas. Stay profesional. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi surat Kristus bagi orang lain, ya Tuhan. Dan kami dapat menjadi surat terbuka juga buat orang lain. Dan orang lain bisa melihat kami dengan memperlihatkan Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan, agar supaya kami dapat menjadi surat Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.